Saat ini saya mengajak Anda untuk jalan-jalan ke sebuah dusun. Di sini ada perkampungan rumah kabin yang tentunya sangat mempesona ya. Jadi buat teman-teman yang udah pernah kesini, mungkin kita akan melihat sudut pandang yang berbeda dari apa yang pernah Anda lihat sebelumnya dengan konten yang saya berikan tentunya pada kesempatan kali ini. Perkampungan rumah kabin ini terletak di lereng Gunung Pangonan ya. Jadi dari kejauhan udah tampak sekali ya nuansa pemandangan penginapan atau homestay yang khas ya. Jadi sebenarnya kalau antara Dieng Karangsari dengan Dieng Wetan, Dieng yang Kabupaten Wonosobo itu sebenarnya dekat sekali. Karena kalau dari arah Dieng Kulon dan Dieng Wetan itu hanya perbatasan jembatan ya, jembatan kali tulis yang memisahkan antara Dieng Wonosobo dan Dieng Banjarnegara. Nuansa dan gaya Eropa ditampilkan di sini ya, di perkampungan rumah kabin. Tentunya sekilas kalau kita melihat sudut pandang dari objek rumah kabin ini seolah-olah bukan di kawasan Dieng ya, bukan di dataran pegunungan, melainkan di kawasan-kawasan luar Asia. Dari segi desainnya memang cukup menarik ya. Tata letaknya, komposisi warnanya juga sesuai sekali. Sebuah kawasan di dekat pedesaan, ternyata ada perkampungan rumah kabin yang memang laris manis ya. Banyak sih wisatawan yang memang saya lihat di sini yang masih menginap, padahal kondisi suasananya hari-hari biasa. Tetapi karena wisatawan itu merasa betah berlama-lama di Dieng, jadi mereka bisa memilih penginapannya sekiranya bisa sreg di dalam hatinya. Tentunya kenyamanan, keamanan, yang pelayanan juga sudah terjamin. Ini menjadikan suasana itu lebih lain daripada yang lain. Area atau tempat parkir yang luas yang menjadi prioritas tamu ketika mereka ingin menginap juga satu hal yang harus diperhatikan. Di sisi lain bahwa suasana yang dingin ya, memang nuansa dinginnya itu nggak bisa dihindari ya. Toh begitu orang-orang yang ingin merasakan sensasi dingin dan juga menginap di kawasan-kawasan seperti ini memang banyak sekali peminatnya, sehingga dari pihak developernya itu pengembang dari rumah kabin ini berlomba-lomba untuk bisa membangun homestay atau penginapan sebanyak mungkin di kawasan dataran tinggi Dieng, terutama yang dekat kawasan wisata ya. Jadi kalau melihat di sini kita nggak melihat rumah-rumah penduduk. Yang kita lihat pokoknya penginapan, rumah kabin, rumah kayu. Kanan kirinya seperti itu. Udah semua itu nuansanya pokoknya nuansa Eropa, nggak ada rumah penduduk. Yang kita lihat adalah perkampungan rumah kabin yang sesungguhnya. Meskipun memang ada beberapa kawasan lahan milik para petani yang masih ditanami kentang atau sayur-sayur yang lainnya,
Tapi yang di sini kalau kita masuk, pokoknya kita jalan-jalan di sini ya, yang kita lihat ya jelas rumah kabin, perkampungan rumah kabin yang sesungguhnya. Betul-betul mantap sekali. Di sini juga ada pemandangan yang menarik, yaitu ada salah satu tamu, salah satu wisatawan yang sedang berolahraga. Padahal pagi hari dingin ya, tapi ini orang-orang kota justru ke kawasan dataran tinggi Dieng itu berani jogging ya di pagi hari ya, mengitari stadion bola ya, lapangan di kawasan perkampungan rumah kabin. Heran juga ya, karena pernafasan untuk jogging atau lari di pagi hari sebenarnya kurang cocok ya sebenarnya kalau pagi hari, karena udara itu masih bercampur dengan embun pagi yang kalau kita hisap, kita hirup itu di paru-paru kurang enak. Jadi agak siang sedikit kita bisa jogging atau bisa berolahraga di kawasan dataran tinggi Dieng tentunya. Di udara yang dingin di pagi hari memang kita mencari kesunyian ya. Tetapi kesunyian ini dipecah oleh suara kicau burung di pagi hari yang menari-nari dari dahan ke dahan, terbang di atas pucuknya daun karika ya. Terasa sahdu sekali di pagi hari. Apalagi kalau kita melihat bahwa perkampungan rumah kabin ini memang nuansanya itu udah nuansa di luar, seolah-olah di luar Dieng ya, padahal ini di kawasan Dieng. Jadi khas banget bangunan-bangunan yang tertata rapi, desain-desain yang tentunya minimalis dengan rangkaian kayu. Ada juga yang galvalum juga.
Di perkampungan Rumah Kabin ini juga masih ada puluhan hektar ya lahan pertanian kentang, juga sayur mayur yang lainnya. Dengan pelataran yang luas, kita bisa melihat dari perkampungan Rumah Kabin ini tentunya deretan pegunungan Dieng ya, dari Gunung Prau, kemudian ada Gunung Pakuaja, Gunung Kendil, Gunung Pangonan. Banyak sekali pegunungan yang bisa kita lihat di sini, dan juga di kawasan atau area ini kita bisa melihat bagaimana indahnya matahari terbit dan juga bahkan matahari terbenam. Karena ini kawasan-kawasan utama di kawasan yang disebut dengan dataran tinggi Dieng, itu dataran ya. Di mana Gunung Sindoro juga bisa kita lihat jelas elegan dari kawasan ini. Dan juga dekat dengan kawasan ini juga ada banyak sekali timbunan air ya. Orang di kawasan ini mengatakan embel, jadi tanah basah yang di atasnya itu rerumputan, dan rerumputan itu pun kalau diinjak bisa ambles ya. Berdekatan dengan Telaga Balikambang. Untuk tanahnya di sini memang tanahnya subur, tetapi kalau saat musim hujan tanaman kentang ada juga yang tergenang air ya. Bahkan sampai musim kemarau pun juga masih ada persoalan, yaitu genangan air yang terus merembet ke area tanaman. Luas lahan yang cukup mumpuni ya untuk dibangun rumah-rumah kabin, rumah-rumah kayu, menjadikan nuansa estetika di kawasan di Dusun Karangsari ini bisa menjadi prioritas utama ya, tentunya para wisatawan yang ingin singgah untuk bermalam, menikmati malam yang dingin di kawasan Pegunungan Dieng. Jadi pagi-pagi sekali ini memang suasananya sangat sepi, tetapi sepinya itu di luar. Kalau di dalam itu terdengar ramai ya, tamu atau wisatawan yang sedang menikmati suasana hangat di dalam rumah kabin tersebut. Perjalanan kami di kawasan dataran tinggi Dieng selalu menembus dinginnya pagi hari dan juga menembus cahaya pagi, tentunya dengan nuansa-nuansa yang penuh dengan estetika, keindahan alam pegunungan yang membuat kami terus menyeruak melakukan perjalanan ini, semangat dan tentunya insya Allah pantang menyerah, menikmati panorama yang begitu indah di kawasan Dieng ya. Jadi nggak kemana-mana, udah
pokoknya gas ke Dieng, itu kita bisa melihat ribuan tempat, ribuan titik. Tinggal bagaimana kita mau mengambil sudut pandang dari sebuah objek, dari beberapa objek. Kemudian kita bisa menikmati keindahan itu dengan penuh kebahagiaan, tentunya dengan kesempurnaan, di mana kita mempunyai berjuta-juta megapiksel di pandangan mata kita. Kedua mata kita ini kita manfaatkan untuk selalu bersyukur, dan tentunya bersyukur dengan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga ketika Allah memberikan anugerah apapun di dunia ini, kita bisa menikmatinya dengan bersyukur. Tidak hanya mengucapkan alhamdulillah tentunya ya, tetapi juga kita bisa sedikit melakukan tindakan nyata. Kalau kita dikasih harta oleh Allah, tentunya harta itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita keluarkan zakatnya, kita keluarkan infaknya, sodakohnya. Tentunya ini yang harus kita cermati dan harus kita perhatikan. Artinya bahwa dengan segala kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita dari kesehatan jasmani dan rohani, kemudian kita bisa melakukan segala sesuatu dengan yang terbaik, dan tentunya segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita gunakan untuk hal-hal yang baik pula. Kita niatannya adalah niatan yang baik pula.